bakal jadi PR mereka. Oke, dan kita akan segera masuk ke dalam fase ban and pick game yang pertama. Fanny Kadita disusul dengan adanya Fredrin yang udah di-ban oleh Onyx. Yap, ada beberapa jelasnya Uranus juga. Kelihatannya memang dari kemarin Onyx mereka sering nge-ban Uranus ketika mereka di second ban phase. Karena mereka nggak mau membuang satu slot mungkin untuk dipakaikan ke Dairot. Jadi mending mereka ban satu penyakitnya juga kan. Dan terkadang untuk tim lain yang berhadapan dengan Onyx mereka ngebuang Fanny, ada Link, ada Joy juga ada. Cuman kemarin memang kesempatan untuk dipakainya Link ini ada. Dan sebenarnya kemarin untuk Link dari Kairi hampir terpunish. Oh ya. Tapi ternyata itu dia, selalu ada celah untuk Onyx yang mereka bisa maksimalkan. Mereka tahu power hero mereka seperti apa dan Waduh, di-ban Beatrix ya Om. Beatrix Hais di ban dan ini menurutku gak mahal sama sekali. Iya, ini respect power. bener. Betul. Karena memang ya kita tahu Savage pertama hadir Mani. dari Hais. Maniak Dari juga dua Beatrix, kali kan. Maniak pertama dan 2 kali dilakukan oleh Hais dengan Beatrix ya. Dan linknya untuk Kairi juga nggak boleh bermain. Nah ya, berarti antara memaksakan untuk ban ke Joy-nya semisal. Atau kalau mereka mau ngelepasin Joy-nya, nope ternyata. Kalau mereka mau ngelepasin Joy-nya ya itu tadi masih ada yang di ban tadi. Iya. Pakito juga ada kan. Atau memang kalau mau dilepasin Joy-nya, Franco-nya Audit Desi kan ya ngeri-ngeri sedap juga ngelihatnya. Sebenarnya kalau dari Franco-nya mereka pasti bakal adu ya antara Franco dan juga Kaja kan. Iya. Karena kan Kiboy juga adalah user dari Kaja sendiri. Valentina, hero untuk Rembu. Dan ini memang tidak mahal juga karena kalau memang ada suppress hero yang nanti dipakai oleh Onyx, sudah ada IMU yang dipersiapkan. Ya, kalau memang dari Kiboy-nya mau ngambil Kaja di Van Jasmine dari kopi, merasakan ultimate-mu sendiri. Betul. Merasakan nantinya dari Kiboy mungkin bisa ditarik sendiri atau mungkin kalau bisa mendapatkan ke arah paling belakang, target operasi bisa ke arah Sans atau mungkin ke arah cewek. Oke, dan seperti yang kita bahas tadi depan kita ada Uranus juga. Ini sekarang bakal diperdebatkan yang mana yang bakal diambil terlebih dahulu. Ya, tapi karena Beatrix sudah ditutup berarti pemilihan untuk Marksman sendiri akan sedikit terbatas. Untuk kedua god laner, Cloud akan langsung diambil oleh pemain-pemain dari Onyx di tangan cewek. Ya, Tapi kalau ngomongin masalah Pakito, ini salah satu hero power juga sebenarnya untuk Cars. ya. Melihat juga Uranus sudah diamankan oleh Onyx. Betul, dan jelasnya memang Uranus mungkin bisa di head to head kan lah. Berhadapan dengan Pakito yang punya mobilitas tinggi. Tapi kalau kita bicara durabilitas Uranus jelas ada di atas ya. Dibandingkan dengan Pakito sendiri. Pakito punya damage, tapi durabilitas masih bisa dihandle oleh tim kita kalau memang kita mau komit untuk dapetin Pakito. Oke, Pakitonya langsung hadir untuk teman-teman Rebellion. Dengan adanya Beatrix sudah di-ban, adanya Cloud. Masih ingat di pikiran kita sepertinya Hais dengan Harit. Harit ya. Harit juga ada atau mungkin bahkan dengan Leslie kalau mereka bisa nge-buying time ya. Seandainya memang Karsnya bisa split secara terus-menerus, tapi mereka akan mengamankan satu suppress. Kaja yang sudah dipersiapkan, ini jelas akan membuat blazing duet dari cewek harus dipertimbangkan dengan seksama. Jangan membuka dengan takabur ya, tapi ada Kufra juga. Ini 3 pro laner dari Rebellion, 3 hero yang udah diamankan oleh Rebellion ini ngeri-ngeri juga sih sejujurnya. Potensinya Cloud bisa untuk diharas oleh Audit Easy, atau mungkin dari Tyrant Rage nanti akan menjadi salah satu el momento bagi Valentinanya kalau dia IMU ke arah sana. Dan bisa membangun momen, jadi ada 2 malahan, Divine Judgment dan nanti dipeluk dengan Tyrant Rage. Ya itu bisa ya, apalagi masih bisa digeser juga kan. Ada knockout strike dari Pakito yang memang di sini pemilihan dari Pakito juga masih cukup flex, bisa dimainkan sebagai jungler. Iya, tapi masuk ke banning phase kedua kelihatan memang dari Onyx mereka tahu dari High sendiri yang menjadi acuan sebenarnya untuk Rebellion di era mid to the late game ya mereka tutup semua potensi dari marksman yang bisa diamankan. One tentunya yang gak bakalan bisa nge-pull. Harit pun yang tadi sempat disebut sama Gio udah mulai di respect. Ditutup begitu saja. Sementara dari Rebellion sendiri, mereka tentu akan mematikan semua hero pilihan dari Suns. Termasuk dengan Eve yang kita tahu bisa aja di-copy dengan satu buah IMU. Yep. Tapi masih ada Parsha yang biasanya memang dipakai oleh Suns. Itu dia. Langsung muncul Parsiannya. Ya karena menurutku kalau Faramis mau diambil oleh Onyx, bukan pilihan. Karena Cloud Altar akan bisa di-copy nanti. Betul. Jadi agak sayang aja. Meskipun memang ya Cloud Altar Cloud kita tahu lah kombonya seperti apa ya kan. Wah, itu gak kelar-kelar ya Om Iya, team fight-nya nanti. Mereka bakal langsung maju team fight berbarengan. Iya, apalagi tipikal cewek yang agresif kayak gitu udah menjadi sasaran empuk tuh. Tapi kita masih penasaran sih hero-nya Haze nanti bakal apa. Baxia sekarang muncul, ini mengantisipasi nanti akan adanya assassin untuk Kairi. Iya, tapi sebenarnya membuka Baxia juga mau gak mau ya. Karena mereka harus menentukan siapa yang akan menjadi juggler mereka. Jadi ini berarti Onyx mereka bisa belok.
mereka bisa tidak menggunakan assassin, masih ada beberapa hero pilihan. Mungkin Alpha kemarin terlihat ya, berhadapan dengan Baxia, atau yang lainnya masih ada Bane juga kalau mau dipakai untuk typical fighter, bahkan Martis. Oh iya, masih ada Martis juga. Kalau buat adu-adu main objektif juga enak banget Martis ya. Dan sekarang Leslie-nya, yang tadi udah sempat kita bahas juga, Om Wawa sudah bersabda, Leslie kalau mau bisa ditahan sampai ke arah late game, ini bakal bahaya banget. Jadi ini benar-benar tugas dari Baxia bersama dengan Karsla nanti Pakitonya untuk memotong ya. Untuk urusan memotong duniawi nanti urusan dia lah. Iya, tapi ini kelihatan Rebellion mereka early-nya kuat banget di trio mid mereka. Mereka punya Kaja dengan Divine Judgment, dengan ada burst juga dari Arcane Shade-nya Valentina. Ini mereka bisa aja menggunakan metode pick off untuk menculik satu pemain dari Onyx. Tapi ternyata sudah mulai muncul lagi nih. Yap, Alpha salah satu hero counter untuk berhadapan dengan hero yang tebal dari early game. Tidak ada jawaban untuk true damage sejauh ini kecuali kalian punya Guardian Helm atau Twilight Armor. Itu jawabannya. Yap. Dan memang dari 5 hero diamankan juga Onyx, aku melihat bahwa Alpha, Spear of Alpha ini bisa memeluk juga 2-3 orang ini yang bisa jadi salah satu acuan bagi Cloud yang nanti bisa masuk dari cewek untuk melakukan Blazing Duet. Jadi tim fight yang dipegang sama Onyx ini bakal lebih mengerikan lagi kalau memang Baxia udah nggak sanggup untuk menahan damage-damage yang hadir. Ya, yang berarti bahwa level 4 Baxia juga nggak boleh terlalu maju ke depan ya. Dalam artian dia harus membawa rekan-rekan yang lain juga ketika ada tim fight yang terjadi. Ya, dan ingat dengan true damage dari Alpha ini cukup menyeramkan untuk potensi early damage-nya. Dan kita akan melihat apakah pertarungan dari kedua belah tim ini akan menuju ke arah mid to the late game. Karena sepertinya Rebellion mereka butuh banyak banget waktu untuk memberikan space ke arah Leslie. So kita akan melihat untuk match pertama antara Rebellion Zion versus tim Onyx di sini. Oke, ini Brave Smite hadir lumayan cukup sering ya, apalagi terutama untuk dari kedua XP laner kita. Udah selalu ada di sana. Dan dua player dari jungler sudah berada di pose-nya masing-masing. Yap, ini perbedaan agresif mungkin yang kita bahas tadi ya untuk winning condition yang harus segera dipakai juga oleh Rebellion. Dan ya ini ODTC sudah mulai masuk ke dalam jungle milik Onyx. Jadi mereka akan mencoba untuk memberikan space kepada Baxia untuk Vincent. Ya, ini main agresif memang harus dilakukan sama ODTC. Dan Kiboy-nya yang malah tertahan sekarang. Dan untuk emblem Om, udah pasti agility ada mulu. Ya, agility jelas ya karena nambah movement, tapi menariknya adalah firmness yang dipakai dua oleh Onyx. Dan juga mereka adalah tim Quantum Charge. Ini sama-sama tim Quantum Charge ternyata. 3 lawan 3 buat Quantum Charge. Iya. Bukan Breath Smite. Efek slow semua. Ya, efek tambahan movement speed ya buat Quantum Charge-nya. Ya, dan yang membedakan jelas dari kedua junglernya adalah emblem tank untuk Baxia dan ini ada emblem fighter. Berarti untuk life steal-nya atau spell steal-nya lebih besar untuk Alpha di early game. Yang menarik perhatian aku adalah Karsi dengan Festival of Blood ini yang dia menandakan bahwa dia akan terus mencoba untuk menguras dari HP-HP. Menggubris semua yang ada dengan nantinya item-item yang bakal kita lihat. Iya, memang dari pergerakan ODTZ yang selalu ngepres balik ya ke arah pemain-pemain dari Onyx. Mereka tahu sebenarnya nggak cuma Kairi doang yang harus ditumbangkan. Tapi gimana dari Kiboy ya, tapi kali ini Kiboy bakal coba untuk menahan ODTZ yang akan mencoba ngepres sebenarnya landing dari junglernya Kairi. Tapi ketika dia punya satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh Kiboy dan juga bahkan ingat Onyx ini bawa Parsia untuk midnya. Jadi tentunya dia punya efek sisi stunnya yang bisa menghentikan seorang ODTC. Tapi di area midnya dan bahkan di area jungle kali ini bakal dapat dipaksa begitu saja. Turtle yang akan dikontes oleh seorang Vincent berhasil untuk mendapatkan Turtle. Tapi kali ini masih mau lebih. San berhasil untuk menemukan Vincent. Apakah perturungannya tapi kali ini Kiboy. Terus kena efek dari fight di tangan dari seorang Rainbow dan tumbang. Pertukaran 1 untuk 1 sejauh ini. Tapi Rebellion Zion mereka berhasil untuk menekan Turtle mereka. Satunya tapi dapatnya ke arah jungler mereka ya, Vincent yang tumbang. Dan untuk talent prediction, aku Rebellion. Iya, gak apa-apa. Kenapa nih Gio? Gak apa-apa. Ada alasan di balik semuanya? Ada, aku karena melihat tadi memang gimana anak-anak Rebellion nantinya di late game bisa memanjakan High Samur. Kalau High Samur ya udah dimanjakan, dia udah punya item, aku rasa dari true damage yang dihasilkan Boots bakal bisa rontok juga. Oh ya, jelas sih. Tapi di sini early game memang harus dipegang oleh Rebellion. Sekali lagi ya, ini adalah kombinasi 1-2 yang dipakai oleh Onyx. Dimana dengan Spear of Alpha di cover. Tapi Kiboy masuk, Titan Rage-nya memang gak mengenai ke arah ODTC, masih bisa mundur.
bakal coba di cover dengan ada satu buff Feather Strike dari seorang Suns. Ya, ini kalau dari lihat Onyx, kalau misalnya mereka di press pun, mereka masih punya Feather Ice Strike, mereka masih punya high ground defense dari Feather Ice Strike Suns yang kita tahu positioningnya Suns ini luar biasa. Tapi kalau kalian bingung nih posisi kalian mau kemana, mendingan posisi kalian ada di MPL Arena karena ada diskon. Yes, nomor MPL makin seru ya sambil juga kalian bisa order Grab. Tapi Kairi awas terculik dan potensi dengan Espirova dari seorang Kairi mencoba untuk menghentikan tapi ditarik Van Judgment. Connect dan bakal ada follow up yang begitu cepat dari seorang Kar sementara posisi dari Kibo yang sedikit terlambat memberikan backup dan harus tumbang menjadi target kedua yang berhasil ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Masih mau lebih, cewek mencoba untuk kabur tapi ternyata dipotong oleh Audi TZ. Ya. Di area gold lane. Ini agresif kayak gini emang harus dilakukan oleh Rebellion, harus tabrak. Karena hero-hero belakang dari Onyx ini cukup mengganggu. Dan sekarang mereka udah main dengan sistem pick off yang harusnya ini bisa aja menjadi salah satu ancaman tersendiri bagi Onyx. Auditasi dari tadi dapetin dengan flicker dengan Divine Judgment selalu kepada orang-orang pentingnya Onyx. Ya, tapi sementara kita melihat memang ada team fight yang sudah dilakukan oleh Rebellion Zion. Cuman di base mereka tadi Uranus ada. Jadi belum juga ada minion yang terbuang secara sia-sia bagi Onyx. Jadi gold game-nya agak jauh. Tapi kali ini lihat Boots mencoba untuk mengkontes. Kairi berhasil untuk menumbangkan satu lead. Tapi kali ini masih mau lebih. Ada sebuah Tyro Rage yang begitu manis. Dari seorang Keyboy dan Audi TZ tentunya akan menjadi pemain yang tumbang di area depan sebagai garda terdepan dari Rebellion Zion. Akhirnya Keyboy ya, berapa kali kita melihat dari Tara Race, Tara Revenge yang on point. Baru ini mungkin sekitar 2 kali 3 kali di follow up oleh teman-teman dari Onyx akhirnya dapetin ke arah Auditisi. Lagi dari item build-nya Boots, wow oke. Untuk item pertama dia bahkan ada Brute Force Breastplate yang dibuy oleh Boots. Dan bahkan dia punya Purify juga. Bakal tanky, punya movement speed extra dengan tambahan 2 magic defense dan juga physical defense. Ya. Banyak stacknya 5 kali ya, tapi ya sisanya dengan damage item, alphanya bakal respect juga dengan beberapa pecahan item seperti Steel Leg Plate maupun untuk Silence Row. Ya, fokus untuk menahan damage dari magicalnya, menahan dari physicalnya juga. Bersama dengan ada dagger yang dia pegang, ini bisa aja menuju ke arah Hunter Strike untuk Kairi. Ya. Atau mungkin dia mau ngambil ke arah Bloodlust. Kairi sebenarnya bisa juga sih kalau dia mau Bloodlust ya. Karena untuk tambahannya bakal lebih maksimal lagi, apalagi dia sudah menggunakan Emblem Fighter plus Festival of Blood pastinya. Oh, Tapi ditarik Divine Judgment ke arah seorang Suns. Vincent mencoba untuk follow up. Keyboy masuk, Rainbow ngebuka dengan federasi tapi Suns berada di posisi yang tidak begitu mengenakan. Dan bahkan 2 pemain hilang dari Onyx. Mulai rontok di area atasnya. Sementara Keyboy akan ditinggal sendirian. Audi TZ mencoba untuk melahan Keyboy kali ini di area depan dan bakal dilepas begitu saja oleh Rebellion Zion. ya, main formasi 4-1 dari Rebellion Zion ini berjalan dengan efektif ya. Ya, apa yang tidak efektif adalah mereka belum menghentikan Boots yang sedari tadi yang kita bahas. Ini minion XP-nya belum ada yang bocor dari Onyx. Masih bisa diamankan oleh Boots jadi gold gate-nya. Yang mungkin bisa 2.000-3.000 jadi hanya 2.000-an. Tapi mungkin Vincent bakal terculik karena bermain terlalu jauh. Sementara pemain-pemain dari Onyx, mereka mungkin kehilangan banyak banget pemain di area early-nya. Di 5 menit pertama kita ngelihat Rebellion Zion mereka benar-benar fokus ke area gold lane sampai akhirnya Hais bisa memecahkan satu turret untuk Rebellion Zion. Tapi ingat, Onyx seperti yang kau bahas, Boots ini kuat banget untuk memotong 2 lane setidaknya di area mid dan juga area XP-nya. Sehingga itu yang harus diwaspadai sama Rebellion Zion. Ya, cuman masalahnya cewek ini udah tumbang sampai kali kedua. Belum ada impact yang begitu signifikan dari ceweknya. Dan turtle-nya udah dipegang juga sekarang untuk Onyx. Seenggaknya mereka pelan-pelan bisa dapetin ke arah objektif dan juga mengejar ketertinggalan gol. Oh ya, ini PR buat Onyx bagaimana mencari buat Hais-nya nanti ya. Karena ini jelas Leslie yang bisa memberikan true damage juga. Jadi di late game akan sangat-sangat free sekali. Wow, Kars tahu ya dari Boots ini sibuk untuk motong lane di area bawah dan juga area mid. Jadi Kars benar-benar memaksimalkan space tersebut untuk mendapatkan turret demi turret. Objektif yang akan diprioritaskan untuk Rebellion Zion di early-nya. Jadi menurut aku ini salah satu strategi yang sangat amat efektif untuk Rebellion Zion. Sembari mereka ngejalin formasi 4-1 mereka. Ya, ini hati-hati sih sebenarnya untuk ngelihat posisi dari kedua romer mereka, Boy dan juga Audi TV. Karena dua hero ini, Kufra dan Kaja bisa aja memberikan surprise attack. Nah, Divine Judgment juga nggak bisa di-revive. Betul, ini flicker yang memang harus bisa dibaca ya oleh tim Onyx sendiri. Tapi Kars sudah melihat adanya Keyboy yang sudah mulai melakukan babysit sebenarnya ke arah cewek karena memang cewek udah tumbang sampai 2 kali. Onyx mereka harus kerja lebih keras nih selama mungkin sampai nanti 10 sampai atau mungkin 12 menit yang bakal kita lihat supaya ceweknya ini yang udah tumbang 2 kali dia bisa ngejar ketertinggalan dari Hais yang sekarang
Bahkan dia udah level 9. Kita tahu dia belum tumpang sama sekali dan dia berhasil untuk ngepres pemain-pemain dari Onyx setidaknya dari map controlnya. Mereka kan bisa masuk dengan cukup mudah ke invasi ke area jungle yang dimiliki oleh Onyx. Tunggu kebijakan Rainbow sih, dia mau nge-copy ke siapa. Ini akan jadi salah satu tumpuan bagi Rebellion juga. Kalau misalnya gagal, Onyx dapetin Rainbow, otomatis ada pecah tabungan yang dapatkan. Udah 3 poin kill dikantongin oleh Rainbow, Om. Ya dan juga Onyx di sini mereka masih dengan gameplay mereka. Mereka sabar karena mereka tahu power hero mereka adalah sekarang. Mereka harus setup yang rapi juga dan mereka kalau culik satu ini akan sangat berharga sekali. Masalahnya, ini temponya bakal coba disetir sama Rebellion Zion. Mereka tahu Onyx udah mulai nge-babysit ceweknya. Masalahnya rotasi dari pemain-pemain Rebellion pun tidak berhenti. Jadi Vincent bakal dapat, bahkan sama ODTZ dia bisa dapetin informasi di mana Kiboy ini berada. Kalau ada Kiboy udah pasti cewek nggak akan terlalu jauh dari posisi itu. Tapi Kiboy menangkap satu pemain dengan satu Iron Legend. Rainbow hilang di area midnya Lord yang sempat dipok sama Rebellion Zion. Terpaksa kali ini bakal bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Onyx. Ya, baru aja aku bilang bahwa Rainbow perlu untuk di take down dan Tapi akhirnya itu terjadi. harus berhati-hati. Dan kali ini ada satu tarikan maut dari seorang ODTZ. Kairi bakal coba diharas, tapi Ketars bakal coba untuk memotong dari area base spotnya. Vincent berhasil untuk mendapatkan satu buah lotnya. Masih mau lebih kali ini, tapi pemain-pemain dari Onyx mereka tidak akan terlalu memaksakan kondisi fight yang begitu merugikan karena Rebellion Zion berhasil untuk mendapatkan target Lord pertama mereka. Impact Baxia yang begitu besar ya, Om. Ngebadanin dari tadi, pegang retrinya juga. Dan lihat, teman-teman dari Rebellion tadi nggak ada yang sekarat. Malahan damage yang masuk ke dalam Onyx lebih besar. Ya, dan lebih cepat memang tadi untuk pemberian retribution dari Kairi ya, yang cukup terburu-buru. Kalau kita melihat memang dari full HP dia yang tinggal 1,5 kotak tadi. Yang mau gak mau pencet retrinya duluan dan ternyata terlalu cepat tadi. Dengan poin level yang sama, 12-12 ya, memang itu adalah chance-nya 50-50 pada akhirnya. Ya, tapi masalahnya Kairi itu tadi terlalu terekspos juga sih. Yap. Sehingga gampang ditarik dengan satu buah Divine Judgment. Dan kali ini Rebellion Zion, mereka unggul dari segi turret. 5 turret sudah dikantongi dan bahkan perbedaan networknya terlalu jauh di menit ke-10 dengan 4.500 perbedaan. Wah iya, untungnya lebih banyak banget Rebellion ya. Udah ada konsil lagi Cimomo. Dan kali ini Vincent menahan Kairi di area depan, harus mundur. Reboot mencoba untuk menjadi garda terdepan. Satu buah Firasek dibuka begitu saja. Tapi di sisi lain, Curse datang coba untuk memotong, membuat pemain-pemain dari Onyx harus mundur serentak. Sementara Lord harusnya masih bisa di take down oleh pemain-pemain dari Onyx. Harusnya masih bisa, terus juga mereka masih mempertahankan base turret dari teman-teman Onyx. Cuma yang jadi masalah adalah kalau misalnya dari Rebellion yang terlalu overcommit, itu bakal jadi sumber kemenangan untuk Onyx nanti. Apalagi dari item. Ini War X udah ada di tangan dari Kairi, Om. Ya, Kairi punya War X dan dia lebih memilih untuk buy ke defense item ya. Yang berarti source damage-nya bukan ada di Kairi sekarang, tapi ada di cewek. Ini space create-nya harus jalan terlebih dahulu sih sebenarnya dari ini. Tapi kalau mereka sampai keculik Kairinya, ini akan jadi marah bahaya. Karena posisi dari ODTZ, Divine Judgment yang tidak bisa di-cancel, yang tidak bisa dihindari oleh pemain-pemain dari Onyx, ini bisa ngebuat Rebellion Zion ngasih pressure demi terus menerus. Karena menurut aku, Rebellion Zion mereka udah mulai nyetir sebenarnya permainan ini dari menit ke-5 tadi. Ini lihat deh, Haisnya udah pegang BOD. Ya jelas ini udah masuk ke dalam zona untuk Leslie juga ya. Dan selain dari Leslie, dari Heist, aku ngelihatnya Kars juga tadi dengan Bloodlust bersama dengan satu Hunter Strike yang sudah diselesaikan. Jadi jelas Pak kita memang punya power untuk cepat ketika melakukan clear lane dan bahkan bisa memberikan damage yang dalam ke cewek. Ya, masalahnya ketika Divine Judgment dari ODTZ kepake ke arah seorang Kairi, ini ngebuat pemain-pemain dari Rebellion Zion follow up-nya akan cepat. Ya. Dan yang harus diperhatikan sama pemain Onyx adalah posisi dari Kars yang bisa datang kapan aja untuk nge-cancel Feather Ice Strike yang udah dibuka sama Suns. Cancel Feather Ice Strike itu kunci juga sih Cimomo. Karena mereka kan kalau misalnya mereka di press, mereka masih punya high ground defense dari Feather Ice Strike Suns. Tapi caranya gimana? Mau nggak mau mungkin dari Kars yang bakal coba untuk melakukan flanking dari belakang. Yap, Dia coba untuk ngambil arah rebutan dan sekarang untuk Lordnya bakal coba untuk diamankan oleh kedua tim. Mungkin jawabannya ada di Lord kedua kali ini. Dan di mana inisiasi harus dilakukan oleh kedua belah rumor. Kiboy dengan satu buah Tyrant Revenge dan bahkan ODTZ dengan satu buah Divine Judgment yang bisa jadi kunci. Tapi Boots akan menjadi garda terdepan. Sementara Kairi pun dengan defensif. Kali ini Kars bakal coba untuk mengincar ke arah cewek. Informasi sudah didapatkan dan cewek sudah dipukul mundur secara tidak langsung. Tapi Rainbow terjebak di area depan dan Vincent berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Tapi kali ini defense bakal dipaksakan oleh pemain-pemain dari Onyx. Kiboy masuk, Tyrant Rage yang gak kena. Dan bahkan kali ini cewek masuk dengan satu buah Blessing Duet. Kali ini Vincent menahan
berhasil. Dia menjalankan dan menunaikan tugas tersebut dengan sangat-sangat apik. Apalagi target pertamanya ke cewek tadi Om ya. Dia tahan ceweknya supaya nggak bisa ngasih blazing duet ke depan. Dan setelah itu dia mundur lagi ke arah Sans-nya. Yap, dan tumbangnya Sans tadi berarti gak ada damage yang besar ya dengan Feather Airstrike yang bisa dilakukan oleh Onyx. Jadi zoning out mereka akhirnya patah tadi. Dan lagi-lagi Lord harus jatuh ke tangan Rebellion Zion. Udah pede dia juga pegang tuh kan ceweknya. Waduh. Paksa blazing duet, dibuka Kars, bakal dipanis memang Immortality pecah, tapi Kiboy masuk dengan Tyrant Rage. Kiboy hilang begitu saja kah? Enggak, ternyata masih bisa bertahan. Malah Kars yang hilang, tapi kali ini ditarik Kairi ini dengan satu body adjustment. Hai Samur, begitu free di area Blackline, sehingga membuat satu untuk satu tumbang kali ini. Tapi Lord sudah mulai berjalan ke area bawah. Kiboy bakal coba untuk menge-charge, mencoba untuk mencari target yang bisa dimakan. Namun positioning dari Heist begitu safe Kowawa. Yap, dan memang ada kombinasi Symphony of Skill tadi ya. Ganti-gantian pemain dari Onyx mengeluarkan satu skillnya untuk menemukan Kars. Tapi sayangnya memang damage dari Leslie yang belum terbendung juga dan bahkan ada shutdown ke Kairi. Iya, Ya. padahal menurut aku itu Kiboy udah bagus banget tadi Tyrant Rage-nya. Wah, dia nunggu kan. Begitu Immortal pecah dia baru lompat tadi. Iya. Tapi masalahnya gak ada yang bisa nangkep Heist-nya. Nggak ada yang bisa nangkep Kars, bahkan nggak ada yang bisa nangkep Heist juga sekarang. Yang belum tumbang sama sekali. Mungkin dia bakal jadi tugas Foot atau mungkin Kairi nanti yang akan dengan Spear of Alpha-nya. Cuma perbedaan damage, perbedaan gold. Cewek di sini sebagai damage dealer terbesar, harapan bangsa yang paling agung dari Onyx. Waduh. Belum bisa catch up. Iya makanya, ini mungkin mid to the late game bisa jadi winning condition kah untuk Onyx? Bahkan menurutku ini malah untuk Rebellion Zion ya sekarang. Karena mereka punya Leslie, mereka punya Pakito yang dari tadi bermain sangat-sangat tajam sekali. Jadi ini bagaimana sekarang Onyx bisa ngebaca inisiasi dari Rebellion Zion. Dan mereka maksimalin Kufra mereka. Makanya lawannya ini True DMX nih. Yep. Twilight Armor jawaban sih. Yap, udah ada di boots ya. Asli. Boots ya. Bos sudah Ada di pegang. boots, betul. Twilight Armor wajib untuk dipegang biar ya mereka gak tergerus dengan one shot dari Leslie. PR-nya Onyx tuh banyak sebenarnya Gio. Banyak. Mereka gimana caranya nge-pick off Heist ya, udah Ya. pasti itu kan. Pasti. Damage dealer utama dari Rebellion Zion. Mereka harus perhatiin posisi dari Kars. Iya, area rumput tapi gimana ya kalau misalnya dilihat dari outer turret yang baru hancur aja bottom lane. Ini menjaga kesucian dari turret-turret Rebellion ini Waduh. bagus banget. Iya, dan lagi-lagi itu jadi PR tambahan. Onyx jadi harus lebih peka sama landing bawah mereka. Ingat, 2 match mungkin 3 match kemarin kita ngeliat di minggu ketiga banyak banget sebenarnya split push yang dilakukan oleh tim yang mungkin lagi under condition. Betul. Tapi sebenarnya bukan hanya split push ya. Tapi satu momen yang bisa diberikan juga. Iya. Karena ada satu misengage dari Rebellion Zion, mereka akan kepanish habis-habisan. Nah, dan biasanya itu kalau sampai terjadi di tangan seorang Heist ini bakal mahal banget untuk Rebellion Zion. Oh jelas. Perbedaan 5.000 network ini bisa timpang hanya dengan satu momen. Kalau numbangin Heist terus dapetin Lord juga, Onyx bakal coba langsung epic comeback sih. Itu cuan sih. Cuan banget. Cuan Nah, for life tuh. ini tinggal tunggu position dari Kars, tapi dengan adanya ultimate stack ini enak juga sih bagi Heist untuk melihat posisi di mana anak-anak Onyx. Nah, tapi Boots aja masih belum bisa untuk menghalau semua damage yang dimiliki sama Rebellion Zion. Dia masih harus tarik ulur lagi. Vincent bakal coba untuk nabrak Kiboy di area belakangnya. Satu mobil dari segi dibuka oleh seorang Sans. Oh, Kairi. Sementara bakal dipaksa divide Kairi masuk. Dan satu spiral Alpha tapi Boots tumpang di tangan Rainbow. Masih mau lebih kali ini cewek. Hilang di tangan seorang Heist. Bakal coba kejar 3 pemain dari pemain-pemain Onyx. Sementara Rebellion Zion mereka berhasil untuk menarik ulur karena mereka tahu Boots yang menjadi garda depan dari Onyx ini bisa dipok dengan sangat amat mudah oleh seorang Heist. Damage no cure tadi ya dari Heist ya. Sekali tembak, Master of Camouflage ke cewek seketika lenyap darahnya cewek masih cukup banyak Itu tadi. posisi cewek lagi masuk pakai Beton Mirror Image kok. Iya. Ya, dan itu mungkin susahnya untuk late game yang akan dimainkan sekarang. Karena ya untuk head to headnya dari early game bahkan itu masih dipegang oleh Leslie. Karena jarang ada bantuan yang tadinya dikirimkan oleh Onyx ketika ada laning yang sedang dilakukan oleh cewek. Dan balik melihat dari item build-nya juga, Alpha dengan defense item. Jadi hanya ada satu item attack War X. Mungkin nextnya Hunter Strike bisa jadi dibuy oleh Kairi. Dan kali ini pressure akan terus dibawakan oleh Rebellion Zion. Sembari Lord sudah mulai berjalan ke area bawah. Cewek akan makan clear dengan begitu cepat. Tapi apakah Lord ini bisa membawa Rebellion Zion memenangkan game pertama mereka? Onyx mereka berada di mode defensif kali ini. Sementara Vincent akan bermain lebih berhati-hati. Kembali kali ini masuk dengan satu buah spiral Alpha. Dan melakukan force swing. Mencoba untuk menahan pergerakan dari seorang Vincent yang masih punya immortality. Tapi sampai sekarang Onyx masih mencoba untuk melakukan defense. Tapi Rebellion Zion
mereka masih cukup steady. Mereka masih menunggu satu momentum, ditarik Van Judgment. Karena seorang Kairi, Immortality pecah, masih ada Winter Prancan. Kiboy masuk ke area depan, mencoba untuk meng-cover seorang Kairi. Tapi cewek dan juga pemain-pemain Onyx tidak akan terlalu memaksakan tim fight-nya karena mereka tahu Super Minion masih berjalan ke area base dari tim Onyx. Apalagi cita-cita Minion tadi berhasil berjalan di top lane. Akhirnya membuat dari Onyx kehilangan base turretnya. Tim fight emang sengaja dipanjangin oleh Rebellion membuahkan hasil yang menurut aku cukup baik. Boots harus berhati-hati. Arcane Shade dari seorang Rainbow bisa memberikan sedikit efek dari fight, tapi kali ini Boots bakal coba untuk mengejar karena seorang Kars dipaksakan tim fightnya kali ini. Kairi mencoba untuk memfollow up namun Vincent dan juga Boots bersama dengan Kars ini menurut aku masih ada backup yang kuat untuk Rebellion Zion. PR-nya hanya di finishing touch ya Om ya. Betul, untuk Rebellion Zion ya. Dan mereka harus tetap hati-hati. Karena Spare of Alpha dari Kairi selalu mengincar juga lini belakang. Jadi tadi kalau kita lihat, Auditizi menyimpan Divine Judgment-nya. Jadi kalau ada Spirit of Alpha yang memang tidak mengenai atau kena dari teman-teman yang lain, dia akan lebih menjauhkan Kairi agar bisa kembangkan. Ya, belum lagi kalau misalnya nanti dari Onyx ini yang belum bisa meng-catch up ke arah Rainbow. Rainbow juga dari tadi menjadi sumber masalah ketika dia nge-copy ke arah Federal Aztec juga. Dia pengen adu high ground ketika defensif dari Onyx itu kuat. Tapi nggak cuma dari Federal Aztec, masih ada Blazing Duet yang dimiliki dari cewek. Tapi damage deal ternyata Base armor gede Wah iya banget. itu jelas. Kalau dari Hais apalagi gamenya bisa dibawa sampai dengan menit ke 19 ini. Ini udah dunianya untuk Leslie. Tinggal bagaimana nanti dia akan menjaga posisi di belakang. Karena untuk back to front milik Onyx mereka gak punya siapa-siapa. Iya. Kecuali cewek mungkin yang bakal melompat, tapi cewek juga bisa di-cancel dengan tactical grenade Leslie. Iya, tapi masalahnya kalau cewek ini sampai tumbang, itu makanya udah bakalan jadi mimpi buruk untuk Onyx. Tapi kali ini, seperti Kiboy masuk dengan satu buah Tyrant Revenge, namun tidak mengenai siapapun. Boots masih mencoba untuk gara depannya, bakal coba dijaga. Kali ini Sans membuka Feather Aztec untuk melakukan clear cepat saja dan mengusir pemain-pemain dari Rebellion Zion. Lord Evolve ini bisa menjadi momentum terakhir bagi kedua tim. Tinggal menjaga posisi, tapi untuk laningnya minionnya bagus banget untuk Rebellion. Bahkan udah menuju ke arah base terakhir dia top lane. Ya, dan ini harus sebenarnya bisa diganggu ya, karena conceal tadi sudah dipakai juga oleh Rebellion Zion. Tapi mau gak mau memang wave minion ini harus dibersihkan dulu oleh Onyx. Tapi Lord juga perlu dijaga oleh Onyx, sementara kali ini bakal lakukan face-nya begitu saja. Cewek dijar oleh seorang Kars, Blazing Duet dibuka begitu saja. Tapi Kairi menahan di area depan kali ini. Kars memang menumbangkan Boots, tapi kali ini apakah Kairi berhasil mendapatkan Lord? Tidak! Rebellion Zion berhasil untuk mendapatkan Lord mereka yang keempat. Dia bakal dipaksa tim fight-nya. Rainbow berhasil untuk menumbangkan seorang Sans. Masih mau lebih, Kiboy harus mundur. Tersisa Kiboy dan cewek saja. Tim fight yang memang sepertinya agak sedikit sulit ya untuk Onyx. Karena mereka nggak bisa ngincer ke arah high secara instan. Nggak ada high ground defense sekarang untuk Onyx. Kehilangan Sans ini kehilangan yang cukup besar. Oh, ini akan menjadi kerugian cewek. Harus dipaksa dipukul mundur. Hais masih punya ultimate snipe. Tapi Rebellion Zion mereka akan berfokus terhadap base-nya. Apakah masih bisa ditahan? Racing 2 dibuka oleh seorang cewek. Tapi Minion masih keluar. Tapi Lordnya berjalan ke area atas. Cewek percaya mortality. Tapi Rebellion Zion membuktikan di game yang pertama bahwa mereka bisa mendominasi dengan begitu sempurna. Mengatasi sang landak di game yang pertama. Mereka benar-benar menjalankan strategi sesuai dengan keinginan mereka. Mereka pengen bawa ke arah late game. Mereka ingin memanjakan Leslie-nya Hais. Dan itu berhasil. Gak ada hero frontliner yang bisa masuk ke arah Hais-nya. Dan ini membuat dari Hais merajalela di lane of dawn game pertama. Ya, setuju. Ini perform dari Kars yang kembali dengan Pakito dia. Ya. Ini sangat membantu agar Rebellion Zion bisa mendapatkan kemenangan tadi. Kars selalu membuat momen agar tidak ada extra damage yang akan diberikan oleh Onyx dengan menutup pergerakan dari Sans. Sans buka Feather Airstrike, langsung ada double jab yang mengarah ke dia. Ya, targetnya cuma Sans, cewek juga. Sans cewek sih Sans dua-duanya. cewek. Ini memang yang kita tahu HP-nya nggak banyak. Sekali kena jab aja itu udah mau pingsan. Ya, dan semua pemain-pemain yang lain dari mungkin dari draft dari Onyx sendiri ya, ini jelas akan bergerak ke depan. Ya. Dan ini membuat lini belakang mereka mudah tadi untuk bisa di-flank atau ditembus. Sedangkan mereka juga kalau mau nabrak lini belakang gak ada sama sekali kan. Iya, frontliner mereka kuat lagi Baxia kan. Ada Baxia, Yang tebel banget. terus juga masih ada siapa, Valentina mungkin dengan efek Terrify-nya juga Efek masih ada. sisinya banyak Ya. sih dari Dan ini ya betul, mereka memainkan efek-efek sisi. Dan terlalu banyak, belum lagi masih ada suppress. Iya. Sekali lagi jangan lupakan, ini masih ada kaja loh di game ini. Iya, aku mungkin sedikit nge-quote kata Omawa tadi yang gak ada bisa masuk ke lini paling belakangnya Rebellion. Karena ya
Uranus Boots fokusnya pertama-tama pasti landing damage dulu. Betul, karena mungkin mereka ingin main front to back juga ya, mereka main nabrak, mereka bisa menangin untuk di lini depannya dengan cepat. Iya. Tapi karena ada Kaja, karena ada juga Valentina, apalagi di lane game ini Valentina damage-nya besar banget dengan Shadow Strike dia. Iya, dan bahkan meskipun Audi TZ ya, create space yang banyak banget. Dan dia sering banget tumbang di lini depan atau menjadi garda depan dari pemain-pemain Rebellion Zion. Sebenarnya kuncinya itu adalah gimana mereka bisa nge-pressure dari Heist-nya. Yap. Gak dapetin Heist udah pasti itu bakalan jadi free positioning untuk Heist. Ya, apalagi Heist dari early game kan nggak tersentuh ya. Iya. Dan- Benar-benar nggak ada yang genging ke sana. Betul, dan kita lebih sering melihat mungkin cewek yang recall ke base dibandingkan dengan Heist yang masih stay di lane-nya dia. Iya. Karena ya gak ada yang bantu di sana. Mungkin tugasnya Kairi gak sih tadi harusnya? Gak bisa dong. Tapi memang iya riskan banget. High risk, high return dengan Spiral Alpha yang masuk ke belakang. Malah bisa ditarik Tapi lebih dalam ditarik, lagi sama iya. Kaja. Jadi Nah, benar-benar maju kena mundur kena tadi kalau misalnya Onyx mau ngejar ke arah Heist. ya sebenarnya PR-nya di sana juga karena mereka gak bisa yang kayak cepat untuk meltdown barisan depannya. Apalagi kan Kairi memang alpha dia punya true damage. Tapi build itemnya juga tadi kan cuman build item-item defense. Defense biasa ya. Ya satu war axe ya sisanya ada defense item. Kecuali mungkin item terakhir nanti ada Hunter Strike ya. Hmm. Tapi kalau setahu pun dia ganti ke Queen Swing juga. Tapi ya kita akan melihat terlebih dahulu untuk player of the game kita tadi. Game yang pertama dipegang oleh Kars. Akhirnya Pak Gito kembali lagi ke tangan Kars dan membawakan kemenangan untuk Strong Rebellion banget sih. Zion. Strong Kacau. banget. Ini Ya. udah full item damage semua lagi dia bangun. Dengan Malefic Roar, Dominant Ice, Hunter Strike, Bloodlust, juga Oracle dan juga Winter. Mungkin tadi ganti Immortal ya dia. Yap, tapi ya tambahan Oracle ya menurut gue oke banget ya. Karena ada lagi untuk tambahan efek shield yang bisa didapatkan sebesar 30%. Dan ini maksimal banget dengan ada satu Bloodlust dan juga membawakan Festival of Blood plus Fighter. Jadi spell skill-nya sudah ada di angka 40%. Iya. Dia ada movement speed, dia ada bahkan basic attack-nya aja ngasih di HP regen. Tambahan movement speed 40% bahkan dengan quantum charge sendiri. Jadi menurut aku memang sebenarnya dari Kars dia punya potensi lah yang bisa sebenarnya ngasih space juga lagi-lagi ke arah Heist. Kunci Kunci dasarnya, utamanya adalah Heistnya biar nggak tumbang aja. iya. Kunci dasarnya mungkin dengan adanya emblem agility yang dia pegang ya. Dia bisa flanking kemana-mana. Dan asiknya ternyata dia bisa loh head to head di lane bersama dengan Boots yang kita tahu Boots sampai Oh iya dua- benar. dua Tapi turret. Boots juga dia ngebagiin time yang banyak ya tadi. Karena untuk team fight-nya waktu Onyx kalah dia masih dapatin 2 lane. Jadi gak ada gold XP yang memang kebuang sia-sia. Karena kalau kita tahu kan bisa kalau kita kalah team fight ada jeda waktu itu minion habis kena turret. Ya kan Iya. jadi sayang. Cuma tadi memang masih bisa dipegang tapi secara jangka panjang sebenarnya. Waktu dibawa sampai late game ini udah mulai kelihatan ngeri. Karena ngerinya itu tadi Leslie ada kan kita mention waktu di draft tadi. Kalau mau ngebawain Leslie bisa banget. Ini asalkan mereka punya winning condition apalagi di early game. Dan ternyata early game-nya masih bisa ditahan oleh Rebellion Zion dan kita melihat AI ini undi lah untuk di awal-awal permainan. Dan tiba-tiba karena Leslie tidak diganggu sama sekali di bagian topnya. Dan juga Kairi yang gagal untuk mendapatkan beberapa poin kill ya. Apalagi dengan memainkan Alpha yang hanya bermain pasif. Ini membuat Rebellion Zion, mereka dapetin efek snowball. Dan Heist di belakang, kali ini dengan Leslie. Bukan tipikal yang harus melompat ke depan kalau dia pakai Cloud misal. Atau mungkin dengan Beatrix yang bisa maju ke depan juga dengan Wesker atau ganti-ganti senjatanya. Tapi dia bakal stay di belakang memberikan damage saja sembari ya udah depan dibadanin dengan teman-teman yang lain. Dan Auditisi ini selalu mengawal Heist. Selalu ada pengawalan dan jarang terlihat terlepas juga. Jadi agak sulit memang meskipun ada Symphony of Skill yang sempat dilakukan juga oleh tim Onyx. Tapi terlalu banyak efek-efek dari efek sisi dari Rebellion Zion. Lihat, Auditisi ada di mana? Dia selalu menjaga Heist Armor, dia ada di samping Heist Armor. Berbarengan, ada di mana pokoknya yang mau mukul dia. Oke, kamu kabur dengan Master of Camouflage, nanti kita akan tangkap dengan Defend Judgment. Dan di lini belakang bocor. Dikarenakan ada Kars yang bisa masuk ke sana dan jangan lupakan juga adu Retribution yang selalu dimenangkan oleh Vincent. Itulah yang terjadi tadi dan membuat gak nyaman sama sekali untuk Onyx. Dan mereka kalah semuanya untuk peraduan-peraduan Lord. Ya, dan bahkan kita ngeliat dari posisi cewek Sans ini dibikin gak nyaman banget. Ya. Kars yang tiba-tiba lagi muncul dengan double jabnya, dengan knockout strike. Udah pasti Sans ngeliat Kars aja, itu udah pakai wings by wings langsung. Satu kenyataan pahit mungkin karena Keyboy juga setiap melakukan momen Fire Race, Fire Revenge, follow up-nya agak sedikit terlambat Susah, dari teman-teman. susah banget. Iya, mau masuk sulit banget karena takut juga dengan ada Divine Judgment yang dilakukan. Iya, dan ini dia untuk item build-nya sendiri sih. Auditisi dengan satu fleeting time ya, jadi cukup cepat untuk penggunaan Defense Judgment. Aku pengen lihat Heist Armor. Oke, Rose Gold Meteor juga ada jual sepatunya, full damage item terlihat ada di sana. Dan enaknya sebenarnya kalau kita Leslie apalagi late game ya udah kita nggak perlu bingung untuk gak beli Wind of Nature ya. Iya. Sedangkan kan optional sekarang untuk Onyx. Mereka kalau beli Wind of Nature salah, ada true damage. Iya. Gak beli juga
iya masih ada Cars nanti datang dari belakang. Iya kan serba Serba salah salah. akhirnya. Dan ya kita tidak melihat adanya Win of Nature di cewek karena dia menjadi bulan-bulanan untuk Cars juga yang selalu memotong di belakang. Tapi bisa jadi ini adalah Win of Nature yang diganti dengan Immortal ya. Jadi jangan salah teman-teman semuanya Iya. karena jelas ini sudah jual beli juga. Dari Boots hanya dengan tumbang 2 kali, respect jelas ada Twilight Armor yang terlihat di sana. Tapi dengan hanya satu Twilight Armor membuka peluang juga terutama untuk Rainbow masuk dengan magic damage yang akan diberikan karena ini adalah Valentina. Adalah hero mage yang memang bisa memberikan damage besar dan bahkan bisa mengcopy juga untuk Federal Strike. Iya. Hmm. Ya, Twilight Armor cuma satu. iya, dia bisa pilih kan mau yang mana juga gitu. Iya. Mau Federal Strike boleh. Kalau mau ambil Spare of Alpha kadang-kadang boleh juga. Lompat Tapi- ke depan ya kan dijadiin satu semuanya baru untuk kena Arcane Shot dengan Shadow Strike. Kayak di akhir-akhir dia sering banget nge-copy Sphere of Alpha. Iya. Iya, terakhir-terakhir. Supaya bisa makin mantep lagi Makin- untuk kejar belakang nemenin Cars. Karena dia tahu ceweknya masuk pakai Battle Mirror Image, dia Hmm. buka Sphere of Alpha-nya udah tinggal di follow up sama yang lain. Iya. Bahkan mungkin dia bisa solo kill juga karena ceweknya. Iya, dan dari emblemnya untuk Heist ya dia pakai emblem assassin. Oke lah, di sana ada Weapon Master, Fatal, ada Quantum Charge. Ini sama-sama dengan pengguna dari Quantum Charge. Jadi untuk damage-nya agak sedikit lebih besar, apalagi dia punya Weapon Master ya. Jadi ini akan menambahkan lagi 5% untuk total dari damage item yang bisa diberikan. Iya, dari item, dari skill, semuanya skill aktifnya dan bahkan 21 menit padahal gamenya berjalan. Onyx mereka punya Cloud, tapi entah kenapa memang Cloudnya di sini tertinggal dari segi damage yang tadi kita udah ngeliat damage Iya. dealnya aja. Itu di menit ke-18 masih dipegang sama Heist terlalu jauh dibandingkan dengan cewek. Yes, tapi kita bisa tahu bahwa Karus, rich guy. Uh, Sama-sama potong minion tapi menjadi rich guy juga, apalagi ini Pakito ya. Yang tadi kita bahas Uranus tebal yes, tanky yes, tapi dia nggak punya mobilitas seperti Pakito. iya. Weapon stage lebih cepet, jalannya juga cepet. Ya Quantum Charge. Quantum Charge juga, agility juga digunakan. Betul, kan lawannya juga Breastplate ya tadi ya. Dan juga dia gold per minute yang didapat ini juga karena mungkin efek dari dia melakukan flanking. Ya dia lebih sering untuk pisah dari teman-teman yang lain lah. Karena ya habis clear lane baru join team fight buat yang lainnya juga. Dan itu memang dimiliki oleh Pakito ya, karena ya itu tadi Quantum Charge dan juga mobilitas-mobilitas dia. Betul.